Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juli pada minggu ke-31 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan berawal dari iman dan berakhir pada kasih. Namun terbatas pembahasannya pada 3 topik, yaitu topik ke-79 menuju karakter kekristenan. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik ke-80, iman menang dalam penderitaan. Topik ke-81, janganlah beriman dengan keberpihakan. Kita masuk ke dalam topik 80. Iman menang dalam penderitaan. Kitab Roma pasal 5 dimulai dengan menjelaskan beberapa manfaat yang datang dengan dinyatakan benar oleh Allah karena iman kita di dalam Kristus. Kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan, dan kita berdiri dalam kasih karunia-Nya. Kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah dan dalam penderitaan sementara yang kita hadapi di dunia ini. Kami memiliki harapan yang tidak akan mengecewakan, karena Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada kami. Paulus kemudian membandingkan pekerjaan Adam dalam membawa dosa dan kematian ke dalam dunia dengan pekerjaan Kristus dalam mati bagi dosa untuk menawarkan anugerah Allah secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya. Roma 5 ayat 1-11 menjelaskan manfaat luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai umat percaya. Tuhan telah berdamai dengan kita. Kita berdiri dalam kasih karunia-Nya, dan kita bersukacita dalam pengharapan yang pasti bahwa kita akan berbagi dalam kemuliaan-Nya. Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, yaitu Kristus mati untuk kita. Kita diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Tidak seorang pun dapat dibenarkan dengan Allah
dengan mengikuti perbuatan hukum Musa. Pembenaran ini tidak mungkin dilakukan dengan perbuatan. Karena tidak ada orang yang dapat mengikuti hukum tersebut dengan baik, apalagi sempurna. Roma 3 ayat 10 dan 23. Manusia hanya dapat dibenarkan dan lolos dari penghakiman Allah yang murka atas dosa kita dengan iman pada apa yang telah Dia lakukan bagi kita melalui kematian Yesus, yang dimaksudkan untuk membayar dosa kita, dan kebangkitannya yang menjamin pembenaran kita. Roma 4 ayat 24-25. Sekarang Paulus mendeskripsikan apa yang telah kita peroleh dengan dibenarkan oleh iman. Memang benar bahwa kita telah lolos dari murka Tuhan, tetapi menjadi orang benar di hadapan Tuhan berarti lebih dari sekedar tidak dihukum karena dosa kita. Penting untuk diingat bahwa Paulus menulis kepada orang Kristen, orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang tidak boleh disalahpahami. Penggunaan istilah kita oleh Paulus dalam perikop ini tidak bersifat universal, tidak berlaku untuk seluruh umat manusia. Dia sedang menjelaskan apa yang benar bagi mereka yang telah percaya pada pekerjaan Kristus untuk keselamatan kita. Ini juga membantu bagaimana Paulus menggambarkan tindakan dibenarkan oleh Allah menjadi orang percaya sebagai sesuatu di masa lalu. Bagi yang sudah menjadi miliknya, kejadian tersebut sudah selesai. Dan selanjutnya, status kita di hadapan Tuhan tidak akan diragukan lagi. Paulus tidak menjelaskan satu proses atau peristiwa masa depan. Keselamatan kekal dicapai sekali dan selamanya ketika seorang beriman kepada Kristus. Paulus memulai dengan menunjukkan bahwa mereka yang telah dibenarkan di mata Allah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Paulus tidak bermaksud bahwa kita merasa damai, bahwa kita tidak mengalami kecemasan dan kesulitan hidup di dunia ini. Ini memberikan arti bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan dari sekarang dan sampai kekekalan. Ini hanya mungkin melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Kristus, Allah telah membuat perdamaian yang permanen dengan kita.
Dan karena Dia yang menciptakannya, damai sejahtera tidak akan pernah hilang dari kita. Dan kita tetap memiliki akses kepada kasih karunia Allah melalui iman kita di dalam Kristus. Kasih karunia berarti hal yang baik, yang tidak pantas. Apa yang pantas kita terima karena dosa kita adalah penghakiman Allah yang murka. Namun apa yang telah diberikan kepada kita, sebaliknya, anugerah Allah. Melalui iman di dalam Yesus, kita berdiri dalam kasih karunia. Sekarang setelah kita dibenarkan dan dosa-dosa kita diampuni, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan sepenuhnya dan selamanya. Bersukacitalah adalah respons yang tepat. Kita memiliki harapan untuk melihat jauh ke depan dengan harapan sesuatu meskipun kita belum melihat. Tentu saja orang Kristen masih menderita di sisi kekekalan. Berada di dalam Kristus tidak mengakhiri penderitaan pribadi. Namun ini hanya berlaku sementara kita hidup di bumi. Penderitaan itu bagaimanapun menghasilkan sesuatu yang Paulus sebut di sini sebagai ketekunan yang dengan sendirinya menghasilkan karakteristik positif dan kuat dalam diri kita. Daya tahan adalah kemampuan untuk terus berjalan. Ketika kita merasa ingin berhenti, namun Dia tetap menguatkan, memberikan daya tahan khusus kepada kita. Dalam konteks ini, ketahanan adalah tentang kemampuan kita untuk mempercayai Tuhan untuk jangka waktu yang lebih lama dan melalui tingkat kesulitan yang lebih besar. Penderitaan dengan kata lain adalah kesempatan untuk mempercayai Tuhan pada tingkat yang lebih dalam melalui hal-hal yang lebih sulit. Yakobus memiliki gagasan yang tepat ketika ia berkata dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara-saudara, jika kamu mengalami berbagai macam pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketabahan. Baik Paulus dan Yakobus sama-sama melihat kenyataan ini sebagai alasan untuk kita bersukacita. Mereka memahami bersukacita sebagai pilihan yang kita buat untuk menyatakan bahwa keadaan tersulit sebagai kebaikan Tuhan bagi kita. Dalam arti bahwa Dia memanggil kita lebih dekat dan untuk lebih percaya kepadanya.
Penderitaan adalah kesempatan untuk kita bergerak lebih dekat dan untuk bertumbuh di dalam iman kita. Sekarang ditambahkan iman, ketekunan yang teruji dalam menghadapi penderitaan, menghasilkan kualitas karakter dalam diri orang Kristen. Orang Kristen yang berkarakter untuk terus melakukan hal yang benar secara konsisten. Polanya, penderitaan menyebabkan kita mempercayai Tuhan pada tingkat yang lebih dalam. Dan semakin kita mempercayai Tuhan, semakin besar kemungkinan kita untuk secara konsisten membuat pilihan yang benar. Kita menjadi orang Kristen dengan karakter yang terbukti. Karakter pengharapan juga dihasilkan menjadi kualitas baru dalam diri kita. Dalam konteks Roma dan Perjanjian Baru, pengharapan adalah keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang Dia janjikan. Harapan menyiratkan beberapa tingkat kepastian bahwa kita akan menerima kebaikan Tuhan selamanya. Harapan memberikan definisi dasar atau garis bawah untuk pikiran dan emosi orang Kristen. Apapun yang terjadi, kami sepenuhnya yakin bahwa tujuan akhir kami adalah berbagi dalam kemuliaan Tuhan selamanya. Paulus dengan menunjukkan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, kepercayaan yang lebih dalam dan lebih dekat kepada Tuhan. Ini akan menghasilkan karakter, artinya kita lebih konsisten memilih untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Pada waktunya menghasilkan harapan di mana kita memiliki kepastian yang berkembang pada tujuan akhir kita adalah kebaikan abadi di hadirat Tuhan. Sekarang Paulus mengakhiri dengan mengatakan bahwa harapan kita tidak akan pernah membuat kita malu. Dengan itu maksud Paulus adalah harapan itu akan terbukti sepenuhnya. Kita pada akhirnya tidak akan pernah kecewa karena berharap menerima kebaikan Tuhan selamanya. Mengapa orang Kristen begitu yakin tentang tujuan akhir kita? Jawaban Paulus mengungkapkan emosi Allah terhadap kita. Kasih-Nya telah dicurahkan dalam hati kita. Dengan kata lain, Tuhan akan selalu menepati janjinya kepada kita karena Dia mengasihi kita. Bukan hanya karena Allah mampu melakukan apa yang telah dijanjikan dengan penuh kuasa. Bukan hanya karena Tuhan itu baik. Namun itu karena Dia peduli kepada kita.
mengasihi kita begitu dalam, sehingga kita masing-masing benar membawa kasih di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Berdasarkan semuanya, membuat janji-janji Allah benar dan kuat. Tuhan Yesus memberkati.